Shalom, jumpa lagi untuk membahas seri ke-12 surat Filipi yang terangkat dari Filipi pasal 2 ayat 12 hingga 18 yang berbunyi, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu yang juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku." Haleluya. Mari kita berdoa dengan menyanyikan pujian yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita merenungkan bagian firman Tuhan ini dengan judul nasihat untuk mengutamakan Kristus. Bagaimana mengarus utamakan Kristus dalam hidup kita dan dalam pelayanan kita? Yang pertama adalah tetap mengerjakan keselamatan. Apa artinya mengerjakan keselamatan? Apakah keselamatan dapat kita kerjakan sendiri? Tentunya tidak, karena keselamatan hanya dikaryakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus dan dianugerahkan secara cuma-cuma bagi orang yang percaya. Saudara, keselamatan dapat dipandang dari 3 sisi pandang. Yang pertama dari perspektif masa lalu, ketika Yesus disalib, mati, dan dibangkitkan dengan kuasa kebangkitan sebagai karya agungnya untuk menebus dan menyelamatkan umat manusia dari dosa dan dari maut. Dan yang kedua adalah perspektif masa kini, ketika kita merespons berita Injil dan percaya kepada Kristus. Dan perspektif masa datang, ketika Allah memuliakan semua orang percaya di dalam kerajaannya. Saudara, dorongan untuk tetap mengerjakan keselamatan ini adalah bagian dari keselamatan masa kini, yang butuh respons iman kita dan kesungguhan iman kita, agar kita dapat hidup dengan mata yang tertuju kepada Allah. Di dalam bahasa Ibrani, Elyoenai. Ada banyak orang yang hidup dengan matanya tidak tertuju kepada Tuhan, sehingga matanya akan membawa dia ke dalam kehidupan yang sesat dan ke dalam kehidupan yang bengkok. Haleluya. Hal yang kedua adalah mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Bukan ketakutan dan kegentaran kepada manusia, tetapi kepada Allah. Takut dan gentar kepada Allah membuat kita dari hari ke hari menghormati Allah dan kekudusannya, serta membuat kita taat, setia, lebih bergairah di dalam kasih setia Tuhan. Karena apa? Karena ketika kita setia, Allah lebih lagi setia dengan menyatakan kasih setianya yang tidak pernah luntur, tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Yang ketiga, mengerjakan keselamatan dengan kesungguhan hati, bukan dengan bersungut-sungut, bukan dengan berbantah-bantah, supaya kita terbebas dari aib dan noda di tengah-tengah angkatan yang bengkok hati dan sesat ini, agar
kita sekalian akan bercahaya seperti bintang-bintang di dunia sambil berpegang kepada kehidupan dengan menghadirkan sukacita dan membuang segala macam sungut, bantah-bantah, seolah-olah kitalah yang paling benar, paling tahu, paling sempurna, tanpa melibatkan Yesus dalam pikiran, perasaan, dan perbuatan kita. Pertanyaannya bagi kita, pertama, sudahkah Anda mengerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar pada Allah? Kedua, bagaimana agar Anda menjadi seperti bintang yang kecil, namun mampu menerangi seantero dunia? Pujian, syukur, dan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.